Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami sebuah lembaran sejarah yang menurut saya pribadi sangat-sangat menawan. Kita akan menelusuri jejak kehidupan dan warisan dari seorang tokoh historis yang luar biasa, Santo Simon Stock. Perjalanan hidupnya ini benar-benar mencengangkan loh. Maksud saya dari awal kehidupannya yang sangat amat sunyi sampai akhirnya dia bisa bertransformasi menjadi seorang pemimpin skala global. Coba kalian pikirkan. Gimana ceritanya seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang hidup menyendiri di dalam sebuah batang pohon ek bisa tumbuh dewasa dan pada akhirnya menyelamatkan seluruh ordo religius dari ancaman kepunahan. Terdengar seperti fiksi kan? Tapi ini sejarah nyata. Mari kita bongkar sama-sama bagaimana transformasi gila ini bisa terjadi. Bagian pertama. Masa muda sang pertapa. Perjalanan ini dimulai dengan cara yang super tidak biasa. Menurut catatan sejarah dan legenda Katolik, Simon lahir sekitar tahun 1165 di Aylesford, Kent, Inggris. Dan fakta yang paling menarik, sejak usianya baru menginjak 12 tahun, dia sudah memilih untuk hidup sebagai seorang pertapa. Sendirian, di bawah sebuah pohon ek raksasa. Bayangkan saja intensitas dari isolasinya di usia yang masih sangat belia itu. Nah, devosi yang luar biasa inilah yang pada akhirnya membawa Simon berziarah ke Yerusalem dan bergabung dengan para biarawan Karmel yang hidup bertapa di Gunung Karmel. Kalau kita tarik garis waktu kehidupannya, kita bakal melihat transisi yang sangat drastis. Mulai dari kelahirannya di tahun 1165, lalu terpaksa mengungsi kembali ke Inggris pada 1187, hingga mencapai puncaknya saat ia terpilih sebagai superior jenderal pada tahun 1247. Mari kita bahas kenapa masa-masa transisi ini sangat krusial buat kelangsungan ordonya. Lanjut ke bagian kedua, pembaruan Ordo Karmel. Titik balik utamanya terjadi di tahun 1187. Waktu itu, jatuhnya Yerusalem ke tangan bangsa Muslim Saracen memicu gelombang pengusiran besar-besaran komunitas religius dari Tanah Suci. Simon dan para pertapa lainnya nggak punya pilihan selain kabur dari Gunung Karmel dan mengungsi kembali ke daratan Eropa, termasuk balik ke kampung halamannya di Inggris. Nah, migrasi massal inilah yang menciptakan kondisi darurat yang ujung-ujungnya menempatkan Simon sebagai pemimpin komunitas tersebut di Aylesford dan membawanya menjadi superior jenderal Ordo Karmel yang kelima pada tahun 1247. Begitu memegang kendali, Simon langsung sadar nih, cara lama mereka nggak akan bisa bertahan di lingkungan Eropa yang serba baru ini. Cara lama Ordo Karmel itu kan hidup 100% sebagai pertapa, cuma tenggelam dalam doa dan meditasi, persis seperti masa kecil Simon di bawah pohon ek. Tapi, dia mengambil langkah adaptasi yang brilian banget. Simon merombak aturannya dan mewajibkan para biarawan untuk keluar, terjun langsung ke tengah masyarakat, mewartakan Injil, dan aktif dalam karya amal kasih. Untuk ukuran zaman itu, ini adalah strategi survival yang sangat radikal. Dan tebak, reformasi ini membuahkan kesuksesan instan. Ordo Karmel langsung berekspansi secara masif di wilayah Eropa Selatan dan Barat. Mereka mulai mendirikan biara-biara baru tepat di jantung kota-kota pelajar terkemuka saat itu, Oxford, Cambridge, Paris, dan Bologna. Di kota-kota universitas ini, para Karmelit bukan cuma sekedar bertahan hidup loh. Mereka justru berhasil memberikan sumbangan yang sangat besar bagi peningkatan mutu pendidikan di sana. Kita masuk ke bagian ketiga, ancaman dan penindasan. Yah, sukses besar memang seringkali memancing krisis yang lebih gelap. Kebangkitan Ordo Karmel yang sangat masif dan cepat di Eropa ini ternyata memicu kecemburuan yang luar biasa hebat. Para Karmelit mulai dihadapkan pada penindasan yang parah. Dan ironisnya, ancaman ini justru datang dari rohaniwan setempat dan ordo-ordo religius lainnya. Tekanan yang mereka terima benar-benar gila-gilaan seiring dengan makin meluasnya ekspansi mereka. Hal ini memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Terus, bagaimana caranya sebuah ordo yang baru saja mencoba beradaptasi, baru mau membangun kembali hidup mereka di benua yang asing, bisa survive dari permusuhan yang begitu intens dari rekan-rekan mereka sendiri? Di titik inilah, para Karmelit di bawah pimpinan Simon membawa segala keputusasaan mereka kepada pelindung spiritual ordo mereka. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, mukjizat skapulir coklat. Sekarang kita memasuki momen klimaks yang mendefinisikan identitas Ordo Karmel sampai detik ini. Berdasarkan tradisi Ordo Karmel, diceritakan bahwa sebagai jawaban atas doa-doa dan penderitaan mereka, Bunda Maria menampakkan diri secara langsung kepada Simon Stock. Peristiwa ini dicatat terjadi pada tanggal 16 Juli 1251, tepatnya di Aylesford, Inggris. Ini adalah momen absolut di mana Simon menerima sebuah tanda fisik yang akan selamanya mengubah nasib ordonya.
Menurut tradisi tersebut, Bunda Maria menyerahkan sebuah skapulir coklat kepada Simon dengan membawa pesan yang sangat kuat. Ia berkata, skapulir ini akan menjadi keselamatan bagimu dan bagi semua Karmelit. Skapulir ini dijanjikan sebagai lambang perlindungan sejati, dan sampai hari ini praktik penggunaan skapulir coklat masih terus dilakukan oleh umat beriman di seluruh penjuru dunia, menjadikannya salah satu sarana devosi yang paling legendaris sepanjang sejarah. Nah, yang bikin sejarawan takjub adalah urutan waktunya. Tonggak spiritual ini ternyata langsung diikuti oleh keselamatan secara politik. Hanya berjarak 6 bulan setelah tradisi penampakan di bulan Juli 1251 itu, Ordo Karmel tiba-tiba menerima surat perlindungan resmi dari Paus Innocentius IV di bulan Januari 1252. Surat ini secara sah menjamin keberadaan mereka dan melindungi mereka dari segala macam bentuk penindasan. Adaptasi dan keyakinan mereka pada akhirnya membuahkan hasil yang sangat nyata. Bagian kelima, akhir hayat Simon Stock. Mari kita lihat bagaimana akhir dari perjalanan sang tokoh pelestari ini. Simon ternyata tipe orang yang gak bisa diam. Bahkan di usia senjanya, mulai tahun 1260, dia masih sibuk mendirikan biara-biara baru di wilayah Perancis, seperti di Toulouse dan Bordeaux. Simon akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 Mei 1265 di Bordeaux. Tapi, ada satu detail puitis di era modern. Ratusan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1951, reliquinya dipulangkan kembali ke biara yang pertama kali ia dirikan di Aylesford, Inggris. Sebuah perjalanan pulang yang sangat manis, bukan? Oh ya, fakta menarik lainnya, status Simon di dalam gereja Katolik itu terbilang cukup unik loh. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak pernah dikanonisasi secara formal atau resmi oleh gereja. Meskipun begitu, ia sangat-sangat dihormati layaknya seorang santo. Namanya sudah masuk dalam kalender liturgi Ordo Karmel sejak tahun 1564 dan akhirnya di tahun 1979 Vatikan secara resmi menyetujui tanggal kematiannya 16 Mei sebagai hari perayaan opsional. Jelas banget kan pengaruhnya jauh melampaui sekedar birokrasi formal gereja. Dan terakhir bagian keenam, makna nama Sang Santo. Sebelum kita tutup sesi ini, mari kita ulik sedikit makna tersembunyi dari namanya. Yang anehnya, sangat relevan dengan seluruh kisah hidupnya. Tahu nggak sih kalau nama Simon itu berasal dari bahasa Ibrani Shimon. Artinya adalah ia telah mendengar atau didengarkan Tuhan. Ini seperti sebuah ironi yang sangat indah. Simon menghabiskan seumur hidupnya untuk berdoa, membawa beban berat ordonya yang nyaris hancur. Dan menurut catatan sejarah serta tradisi mereka, doa-doa keputusasaannya itu benar-benar didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Saking besarnya pengaruh sosok ini, variasi namanya menyebar luas ke seluruh dunia. Mulai dari Simeon dalam bahasa Yunani Alkitabiah, lalu Simone di Italia, Shimon di Polandia, sampai Shimon di Bask. Belum lagi puluhan variasi lainnya seperti Simaeum di bahasa Portugis atau Shimon di Ibrani. Fenomena global dari nama ini sedikit banyak membuktikan betapa warisan dari sosok luar biasa ini telah menyentuh berbagai sudut dunia. Nah, kita sudah melihat nih bagaimana seorang anak penyendiri yang dulu tinggal di bawah pohon bisa berevolusi memimpin ribuan orang melewati krisis yang nyaris memusnahkan eksistensi mereka. Sekarang, pertanyaannya saya kembalikan ke kalian. Menyadari betapa luar biasanya keteguhan dan kemampuan adaptasi Simon, warisan dan keyakinan seperti apa sih yang bakal kalian tinggalkan saat hidup memberikan kalian krisis yang berat? Terima kasih banyak sudah menemani saya di sesi bedah sejarah kali ini. Saya harap obrolan kita hari ini bisa terus memicu rasa ingin tahu kalian untuk belajar dari masa lalu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.